Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai pentingnya empati sebagai bentuk keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor. Nah, untuk lebih lanjutnya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 2104504502010. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Makassar angkatan 2021. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai materi tadi, silahkan cek video berikut ini. Yang pertama adalah pengertian empati dalam konseling. Nah, empati merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh konselor dalam proses konseling. Nah, empati itu dalam konseling merupakan hal yang sangat penting, mengingat proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Nah, salah satu masalah yang sering muncul pada saat proses konseling adalah kurangnya rasa empati dalam berkomunikasi, yang bisa saja menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konselor itu merasa frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dari proses konseling yang dilakukan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, empati itu merupakan dasar hubungan interpersonal. Nah, hal yang juga penting diungkap dalam konteks peningkatan mutu empati seseorang adalah berlatih menampakkan ekspresi-ekspresi atau isyarat-isyarat non-verbal yang membuat orang lain itu akan merasa dimengerti, kemudian merasa diterima. Nah, karena kemampuan empati terutama melibatkan kemampuan seseorang untuk membaca perasaan lewat pemahaman terhadap isyarat-isyarat atau kata-kata non-verbal orang lain. Nah, pemahaman seperti ini membuat hubungan antar individu itu terjalin dengan baik. Nah, apa sih contoh-contoh dari isyarat-isyarat non-verbal itu? Seperti konselor itu pada saat konselingnya sedang melakukan atau mengungkapkan masalahnya atau lagi sedang bercerita, kita sebagai konselor itu bisa menampakkan perilaku-perilaku non-verbal. Contohnya mencondongkan badan ke depan supaya kita itu terlihat kayak mendengarkan dengan baik. Kemudian kita bisa seolah-olah kayak terlihat menaruh perhatian yang lebih ke konselita. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengekspresikan sesuai dengan apa yang diceritakan oleh masalah yang diceritakan oleh konselita. Kita bisa menganggukkan juga kepala, atau mungkin pada saat sebelum melakukan konseling itu konselor itu bisa senyum dulu terlebih dahulu, menyambut dengan baik atau menyambut dengan hangat konselingnya, supaya kesan pertama itu kan merupakan kesan yang paling paling penting lah. Apalagi kalau kita mau melakukan hubungan interpersonal dengan seseorang, kesan pertama itu sangat penting. Nah, kalau dengan di awal itu kita sudah memberikan ekspresi yang ramah, ekspresi yang seolah-olah kita itu merasa senang dia datang, dan dia juga merasa, konselor kita juga merasa, oh kalau saya itu diterima, sehingga dengan begitu dia bisa meluapkan segala masalahnya dan bisa terbuka sama konselornya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu ada tujuan empati dalam konseling. Nah, menampilkan sikap empati pada proses konseling itu akan membuat pada satu kondisinya itu bahwa konselor lebih merasa didengar, dihargai, dan merasakan bahwa ada orang lain yang mampu untuk merasakan apa yang dia rasakan juga. Nah, oleh karena itu pada saat itu, sehingga konselor itu dengan sikap empati merupakan konselor yang mampu menempatkan dirinya lebih dalam menuju posisi yang dihadapi oleh konselornya sendiri. Nah, berdasarkan hal tersebut, empati itu menjadi penting untuk dikembangkan oleh konselor yang akan membantu memfasilitasi konseli dalam menyelesaikan permasalahannya yang dihadapi oleh konseli, dan diperlukan latihan untuk menampilkan sikap empati sehingga pelayanan konseling yang dilakukan itu menjadi lebih efektif. Nah, empati secara akurat akan membantu konselor untuk mampu secara utuh menempatkan dirinya dalam proses konseling, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan empati itu dalam proses konseling adalah untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang nyaman dan aman bagi konseli saat melakukan konseling individu. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan rasa empati. Nah, ada dua cara agar konselor pemula itu mampu menghadirkan rasa empati terhadap orang lain. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melatih empati dengan cara yang pertama menuliskan perasaan positif atau negatif apabila kita mengalami perasaan positif atau negatif. Nah, segera rekam dengan menulisnya dalam di diary atau saat ini yang populer dengan menulis di blog. Nah, satu sisi kita bisa membuka kembali rekaman tersebut ketika ada seseorang yang mengalami hal yang sama. Nah, sisi lainnya rekaman itu bisa berguna bagi orang lain yang membacanya ketika ia mengalami hal yang sama pula, sehingga diharapkan bisa sedikit membantu mereka.
Kemudian yang kedua itu mendengarkan curhatan. Biasanya mendengarkan curhatan dari orang lain itu sampai selesai dan penuh perhatian. Semakin banyak kita mendengar cerita orang lain atau masalah orang lain dan perasaan dengan orang lain, maka perasaan kita akan semakin kaya. Nah, akhirnya kita itu semakin mengetahui cara memahami masalah dan perasaan orang lain itu ternyata seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu membayangkan kejadian pada diri kita. Coba bayangkan tentang sesuatu yang akan kita rasakan apabila mengalami perasaan atau kondisi yang sedang dialami orang lain pula. Nah, dengan begitu muncullah emosi yang sama, baik positif maupun negatif. Entah itu marah, sedih, maupun gembira. Nah, itulah cara memposisikan diri kita ke dalam posisi orang lain. Nah, yang kedua adalah lakukan dengan nyata bahwa kita berempati. Yang pertama itu berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan. Pikirkan perilaku dan perkataan kita sebelum melakukan atau mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Mungkin perilaku dan perkataan kita menyakiti orang lain dan bisa jadi kita cukup bijak. Nah, yang kedua itu mulailah dari diri sendiri. Jangan menyuruh orang lain melakukan sesuatu yang kita sendiri itu malas atau tidak melakukannya. Jadi kita harus melakukannya dulu sendiri. Kemudian memberikan bantuan, berikan aksi nyata dengan menanyakan sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang. Nah, selanjutnya itu ada juga bentuk sikap dan keterampilan empati dalam konseling. Nah, empati yang dilakukan konselor ditunjukkan dalam bentuk sikap dan keterampilan konseling. Nah, adanya empati pada klien atau konselor itu ditandai dengan yang pertama positif atau regard atau penerimaan yang positif, ditandai dengan kemampuan konselor mengetahui kemampuan dan nilai-nilai yang dianut oleh konselor walaupun berbeda dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh konselor. Kemudian yang kedua adalah respect and warmth atau penghargaan dan kehangatan. Nah, penghargaan lebih dengan penerimaan positif itu bisa dalam bentuk verbal dan non-verbal. Hangat lebih dekat dengan sikap emosional dalam menghadapi konseling yang diungkapkan dalam bentuk non-verbal seperti mimik wajah, intonasi, gerak tubuh, dan senyuman yang diberikan konselor pada konseling. Selanjutnya adalah ada concreteness atau jelas dan dapat dipahami. Nah, pertama perhatian konselor itu terhadap apa yang ditampilkan konseli. Setelah mendengar cerita konselor itu bisa membantu mereka untuk menyusun tindakan dan respon yang tepat. Kemudian selanjutnya imediasi atau kekinian, di mana konselor itu mengarahkan klien atau konseli seperti apa yang terjadi denganmu sekarang, bagaimana perasaanmu saat ini, di kekinian. Kemudian yang kelima ada genuine atau keaslian yang ditampilkan konselor dalam proses konseling. Jadi tidak berpura-pura jadi asli, apapun itu keluarkan. Selanjutnya itu ada pentingnya keterampilan empati bagi konselor. Apa sih pentingnya keterampilan empati ini? Nah, kemampuan konselor untuk dapat memberikan empati sangat mutlak bagi keberhasilan konseling. Nah, ketika konselor itu memiliki perasaan empati terhadap konselingnya, maka konselor itu akan merasakan perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan konselingnya. Nah, sehingga ia akan berusaha membantu konseli untuk keluar dari masalah yang sedang konselingnya hadapi. Nah, hal ini dikarenakan dengan memiliki perasaan empati, konselor itu memahami bahwa permasalahan yang dialami konseli sangat tidak menyenangkan dan bagaimanapun itu harus segera dihilangkan agar tidak menghambat kehidupan sehari-harinya konseli. Tak jadi kayak kalau kita sudah merasakan itu berarti kita akan lebih paham lagi. Nah, tanpa empati proses konseling tidak akan berjalan secara efektif. Nah, konselor yang tidak mampu berempati tidak akan bisa menjadi pemecah masalah yang efektif. Dalam arti itu akan mengalami kesulitan untuk membantu mencarikan alternatif pemecahan masalah individu atau konselingnya sendiri. Oleh karena itu, di sini konselor itu harus memiliki empati. Itulah alasan mengapa pentingnya keterampilan empati ini pada konselor.
Baik, cukup sekian materi yang saya bawakan mengenai pentingnya empati sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.